Halo, selamat siang kawan pajak. Jumpa lagi dengan kami, penyuluh KPP Pema 4 di Forecast, podcastnya KPP Pema 4. Bersama saya, Malatika Setiasari, dan kali ini ditemani oleh Mas Sigit Ivan Prasetyo. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang Mbak Sari, salam sehat kawan pajak. Baik, menyambung 2 edisi podcast kita sebelumnya nih Mas Sigit nih, terkait Cortex Administration System nih. Setelah sebelumnya kita membahas terkait TAM ya, Taxpayer Account Management, lalu layanan perpajakan. Sekarang kita masuk ke probis yang ketiga kawan pajak, yaitu tentang pengelolaan SPT. Nah, terkait SPT ini kan memang sudah familiar sekali ya, di kawan pajak semua, karena tiap bulan harus melaporkan SPT massa dan juga tiap tahun ada SPT tahunan badan maupun SPT tahunan orang pribadi. Nah, di Cortex ini mungkin akan ada beberapa perubahan ya Mas Sigit ya, terkait proses bisnis SPT ini tersendiri. Baik, ada banyak jenis SPT ya yang selama ini sudah kawan pajak ketahui bersama. Ada tadi SPT tahunan, SPT massa juga ada banyak jenisnya, ada SPT massa PPN, juga SPT massa unifikasi PPh 23, PPh 21, dan juga yang tahunan orang pribadi dan badan. Nah, mungkin kita kulik satu-satu dulu nih Mas Sigit ya, terkait ini. Mau mulai dari mana nih enaknya nih? Bebas. Oh, bebas. Okay. Kita dari yang massa dulu mungkin ya, SPT massa ya. Yang paling familiar mungkin ya, SPT massa PPN nih, terkait SPT massa PPN. Kan SPT massa PPN yang sekarang eksis nih untuk pelaporannya kan di web e-faktur. Di web e-faktur. Nah, ke depan dengan adanya Cortex ini nanti gimana dengan ada perbedaan apa? Baik Mbak Sari, baik kawan pajak semua. Terima kasih ya sudah mengikuti kami. Begini, untuk SPT massa PPN sebetulnya tidak ada perubahan yang luar biasa sebetulnya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa untuk SPT ini kalau bukan wajib pajak ini SPT apa ini? Ya, ini kan kewajiban pelaporan setelah menjadi wajib pajak begitu ya. Karena kawan pajak mungkin atau rekan-rekan yang mengikuti YouTube kita, podcast kita bisa jadi belum menjadi wajib pajak ya. SPT berarti setelah wajib pajak kewajibannya adalah pelapor. Nah, untuk SPT massa PPN selama ini kita menggunakan e-faktur desktop ya, e-faktur ya Pak. Untuk membuat faktur pajak. Kemudian untuk SPT massanya kita dibantu dengan web. Betul. Oke ya. Nah, kedepannya bagaimana? Ada beberapa critical point Mbak Sari. Nah, contohnya yang paling dekat untuk kawan pajak adalah pembuatan nomor faktur pajak yang menggunakan jatah nomor faktur pajak. Nah, ke depan karena ini sistem yang baru itu kita gambarkan nanti terkoneksi ke mana-mana ya. Terintegrasi kemana-mana. Jadi pembuatan nomor faktur bukan terpisah-pisah pakai Innova sekarang, aplikasi Innova. Sekarang kan di Innova dulu, bikinnya di desktop, lapornya di web baru gitu ya. Ini ya, baru diinput lagi, bolak-balik. Nanti secara sistem akan tergenerate. Nomornya akan tergenerate ya. Jadi bisa jadi Mbak Sari PKPA bikin nomor faktur pajak nomor 1. Saya luar daerah bikin nomor faktur pajak nomor 2 karena urutan perbedaan waktu. Jadi sudah tidak ada lagi pemisahan masing-masing. Itu isu yang menurut saya paling penting. Paling beda ya. Paling beda ya. Dari ini. Terus isu yang kedua adalah satu jenis SPT untuk PPN. Ya, kalau selama ini kita kenal SPT massa PPN itu ada SPT massa PPN sendiri untuk PKP. Kemudian untuk pemungut itu ada yang non PKP, ada yang PKP. Jadi, udah ribet nih. Dia misalnya BUMN, dia bisa sekaligus jadi PKP, sekaligus jadi pemungut. Betul. Ya, nanti sudah tidak ada lagi isu itu, satu jenis SPT, dia tinggal memilih. Berarti kan posisinya nanti dia akan memungut atau posisinya akan membuat faktur pajak. Ya, otomatis faktur pajak yang dibuat, kalau ini posisi pemungut ya, faktur pajak yang dibuat oleh rekanan itu langsung terintegrasi ke pemungutnya. Langsung ngeling gitu langsung ngeling. Itu menurut saya untuk PPN isu yang paling utama seperti itu.
Dan itu tidak terpisah-pisah. Kalau selama ini kan web e-faktur sendiri, Ya. Innova sendiri, ya, terus apa Iya, lagi? betul. Ngambil Nanti nomor di registrasi Innova, ya, gitu ya. atau registrasi PKP nanti sendiri, Langsung nanti, ke TPP. nanti jadi satu. Betul. Jadi, Jadi satu. isunya itu ya, Ya, bahwa betul. akan terintegrasi gitu antara Innova terus dengan pembuatan faktur juga Ya, langsung pelaporan betul. di satu web yang sama gitu Di ya. satu web yang sama. Betul. Mungkin sekarang kita lanjut ke SPT masa berikutnya nih, Ya. Mas Sigit. Yang mungkin yang paling baru ada perubahan nih terkait Bupot PPh 21 nih. PPH kan? pasal 21. Oke. Sebelumnya kan masih ISPT, lalu beberapa bulan yang lalu berubah jadi E-Bupot Bupot. Nah, nanti 21. kalau ada Cortex ini jadi gimana nasibnya nih gitu perubahannya? Sebetulnya gini Mbak Sari, yang e-Bupot 21 yang sekarang ini kita jalankan, ya, itu sudah mendekati Cortex sebetulnya. Sudah mendekati apa nanti yang akan di ini waktu Yang akan Cortex, berjalan, waktu sistem yang akan akan berjalan. berjalan. Cuma yang jadi saya critical point aja ya supaya kawan pajak memahami bahwa nanti NPWP cabang dihapus. Nah ini isu utama ini. NPWP cabang dihapus berarti kan adanya NPWP Hanya pusat. NPWP pusat. Bagaimana dengan cabang? Cabang itu akan menggunakan NITKU ya, tempat kegiatan usaha. NITKU ya, NITKU, tempat kegiatan usaha. Ini membawa konsekuensi bahwa yang lapor hanya pusat, yang bayar hanya pusat. Bagaimana dengan bukti potongnya? Nah, kan gitu kan, bukti potongnya. Lah bukti potong nanti akan dikasih semacam manajemen user administrasi untuk ke cabang. Bisa, jadi cabang bisa membuat Bukti potong tetap Bukti potong, bisa dibuat oleh 21. cabang gitu ya, karena Ya. kan selama ini Ya. pelaporan pembuatan bukti potong di cabang gitu ya. Nah, isu yang kedua jangan lupa integrasi NIK menjadi NPWP 16 digit. Nah, Oh ya, sudah. sementara kalau PPh pasal 21 ini kan hubungannya dengan karyawan, ya kan? Karyawan yang nanti bukti potong PPh pasal 21. Bagaimana kalau NIK-nya belum terintegrasi? Berarti tidak bisa membuat bukti potong. Berarti kan isunya nanti integrasi NIK Menjadi ya, NPWP. jadi NPWP atau tidak ya, maksudnya NIK itu harus tervalidasi dulu Betul. dalam sistemnya nanti Cortex, dalam sistemnya Cortex. Iya. Maka sudah diminta untuk validasi sekarang. Validasi kalau yang sekarang dan segera nanti janjinya gitu di Cortex akan ada itu integrasi lanjutan lah. Semoga dengan Dukcapil nanti langsung Semoga seperti itu, lancar gitu ya. Semoga lancar. ininya ya, gitu ya. Dukcapil. Yes. Betul. Itu Jadi, untuk 21. jadi untuk 21 isu utamanya ada pada tadi ya NITKU, Nitko, ada NITKU jadi dan cabang udah enggak ini lagi ya tapi berkewajiban bukti bayar. potong tetap cabang bisa buat dengan Ya, karena ini perimbangan keuangan pusat dan daerah kan ada pembagian dan Iya, sebagainya. Nanti yang menentukan adalah NITKU, di mana NITKU masing-masing cabang di daerah cuma mana. nanti daerah langsung ngelink ke pusat gitu mana. Oh ya. ya, itu langsung. Ini kita pelaporan. bayangin ini sistem yang besar ngeling ke mana-mana. Betul. Baik untuk PPh 21. Mungkin sama nih unifikasi juga nih yang Oke. PPh 23. Kalau di PPh 23 sendiri kan udah cukup lama nih yang berjalannya ya, yang sekarang ya. Apakah ada perubahan yang cukup besar juga di PPh 23 Baik. ini? Untuk unifikasi kawan pajak, unifikasi berarti saya nyebutnya unifikasi selain pasal 21. Betul nggak? Ya, betul. Karena dia selain pasal Semua 21 pasal. dia mengakomodir juga pasal 22, 23, 4 ayat 2 ya, pasal 26, pasal 15 layaran kan gitu. Dia di sana. Tidak ada perbedaan yang signifikan, cuma dia terintegrasi dalam satu sistem itu aja. Bupot yang sekarang diterbitkan akan masuk ke akunnya sana. Yang Ya kan? sekarang sudah Sekarang udah mulai, jalan, sebetulnya udah jalan. Lewat DJP online DJP sebetulnya online, udah ya. jalan. Cuma ini lebih real time lah. Isunya itu kan lebih real time. Terus satu lagi kalau nanti terjadi perubahan data misalnya pembatalan, ini sering ditanyakan Ya. kalau ada pembatalan PPh pasal 22, pembatalan bukti potong, itu nanti akan ada notifikasi di langsung tahu gitu ya, langsung tahu berarti akaun pajak. langsung tahu kawan pajak ini mau eksekusinya bagaimana. Ternyata bupotnya nggak jadi. Oh sudah nggak gitu jadi, ya. ya seperti itu. Gitu, bisa itu. Terus ada terkait pengecualian pelaporan nih Mas Sigit, ada nggak perbedaan antara kan ada beberapa yang dikecualikan melapor nih Ya. sekarang nanti dengan Cortex ini apakah sama tetap ada yang dikecualikan atau?
Oke, pengecualian pelaporan ya. Pengecualian pelaporan ini saya bagi 3 ya. Kita PPH belum kita bahas nanti ya, PPH badan sama OP. Bukti potong. Ya, ini kita yang sudah kita bahas berarti PPH pasal 21 dan 23. unifikasi. Oke. Kalau untuk 21, kalau dulu nihil, jadi nihil itu kan bisa berarti penghasilannya di bawah PTKP, tapi tidak dikenakan pajak, ya kan? Ternyata seluruh pegawainya di bawah PTKP, gampangannya gitu. Berarti kan nihil, itu tidak dikecualikan sebetulnya. Dulu, ya, dikecualikan. Kecuali ada nanti SKD untuk PPH luar negeri. Kalau yang sekarang sebetulnya sama, tetapi begini, lebih kalau tidak ada pembayaran sebetulnya. Berarti tidak ada penghasilan yang dibayarkan ke pekerja, berarti istilahnya tidak punya karyawan atau tidak sementara istirahat dulu atau bagaimana, nah itu tidak wajib lapor untuk 21. Ya, kalau untuk unifikasi ya sama, kalau tidak ada pembayaran dan sebagainya memang tidak wajib. Berarti di 21 itu ya, kalau dulu kan kalau di bawah PTKP tidak ada bukti potong yang dibuat. Tidak ada bukti potong, gitu ya. Ke depan sepanjang ada pembayaran, ada pembayaran, walaupun di bawah PTKP, di bawah PTKP tetap wajib dibuat bukti potongnya dan dilaporkan gitu, walaupun nol gitu ya bukti potongnya. Baik, sekarang kita masuk ke SPT tahunan mungkin ya Mas Sigit ya, SPT tahunan. Mungkin dari terkait angsuran dulu nih, angsuran pasal 25, nanti ada semacam fitur yang membantu untuk menghitung angsuran. Baik, angsuran 25 itu kan saya bagi 2 ya, yang umum itu adalah yang 1/12 ya, 1/12 dari angsuran tahun kemarin dikurangi setelah dikurangi kredit pajak dan seterusnya. Kemudian selain itu yang khusus, kalau yang khusus itu biasanya mereka yang menggunakan laporan keuangan, misalnya BUMN, BUMD ya, atau mereka yang masuk bursa. Mereka akan memberikan laporan keuangan nanti terintegrasi ke masing-masing. Misalnya yang masuk bursa kan ke Bursa Efek, ya kan? Kalau BUMN berarti Kementerian BUMN, kalau BUMD berarti ke perusahaan masing-masing. Nanti kan tersistem itu. Nah, mereka berdasarkan laporan keuangan terakhir, jadi bukan SPT tahunan terakhir, ya kan? Nah, itu nanti ngitung, jadi sudah masuk sistem berdasarkan laporan keuangan. Nah, nanti fiturnya ini ngitung, berarti angsuran tahun berikutnya itu. Dari laporan keuangan yang terinput. Dari laporan keuangan, ya. Betul. Kalau untuk perbankan ini lebih strict lagi karena dia per 3 bulan. Kalau perbankan itu per 3 bulan dia laporannya ke OJK kan. Nah, angsurannya itu di aturan main kita adalah setiap 3 bulan. Dihitung ulang. Nah, jadi laporan keuangan masuk OJK. Ya, hitung, ada fitur nampilkan berarti angsuran bulan gitu ya. Berikutnya adalah segini, dia kan terus berubah gitu ya. Yes, itu istilahnya. Kalau terkait mekanismenya sendiri kan sekarang kalau badan ya, SPT tahunan badan pakainya e-form gitu ya. E-form di DJP online. Nanti kalau di Cortex itu sendiri gimana nih? Sebetulnya kayak semacam integrasi aja sih, dari e-form ke atau DJP online ke jadikan satu gitu aja. Jadi kawan pajak Cortex tuh kayak rumahnya gitu. Rumah aja ya. Ini rumah tetapi dia semuanya masuk. Tetapi masuk bukan berarti dikasih kamar sendiri-sendiri, bukan. Tetapi nanti saling memberikan data sehingga itu masing-masing bisa mengolah. Contohnya bukti potong yang diterbitkan oleh pihak lain. Nah, ketika membuat SPT tahunan dia kan masuk bukti potong pasal 22, 23. Selama ini kan masih input manual nih. Nah, selama ini mungkin input manual belum repot. Ya. Nanti langsung ada. Nah, berarti saya punya bukti potong 23, 22 ini bisa saya kreditkan. Karena sudah ada rumahnya, jadi udah bisa diambil dari unifikasi langsung masuk gitu ya, langsung. Jadi nanti mungkin mekanisme sama gitu ya, e-form juga, tapi lebih memudahkan. Memudahkan. Artinya tidak di mana-mana. Jadi ketika buka satu rumah, buka pintu sudah kelihatan semua. Kalau dulu kan rumahnya beda-beda ini, e-faktur ada. DJP online, ada web, ada Innova, ada banyak sekali. Menghafal banyak password kayak gitu ya. Sekarang cukup satu aja. Kalau OP-nya sendiri ada perbedaan nggak, Mas Sigit, orang pribadi? Kalau OP sebetulnya kurang lebih sama, cuma begini. Kalau untuk OP itu
dulu kan ada 3 SPT, ya. Ya. 3 SPT. Nah sekarang hanya dikenal 1 SPT, tetapi kalau kita masuk kayak SPT di DJP online kan dimulai dengan pertanyaan ini, apakah Anda punya pekerjaan bebas atau ini, dimulai dengan pertanyaan seperti itu yang nanti akan menentukan langsung SPT-nya, SPT apa yang langsung ke laporan keuangannya. Ini juga berlaku untuk badan yang tadi. Badan itu dimulai dengan pertanyaan. Diawali dengan pertanyaan dahulu pertanyaan, gitu ya. nanti menentukan laporan keuangannya, ya kan. Terus satu lagi yang badan tadi, laporan keuangan itu hanya ke 12 bisnis. Jadi dikumpulkan ke 12 bisnis saja. Sudah ada template. Ya, ada template-nya. Laporan sudah ada template-nya, ya udah tinggal ngisi aja. Sudah terstandarisasi lah ya, jadi dari tapi 12 sektor ya, 12 sektor. Ya, SPOP untuk PPB nanti SPOP yang sekarang itu otomatis terintegrasi ke tahun depan. Oh iya. Ya, tahun depan ya jadi tinggal penyesuaian aja. Disesuaikan aja. Ini nggak perlu. Tidak ada perubahan ya sudah. Bisa langsung dilaporkan kembali. Baik. Sekian nih forecast itu, kita kali ya tentang kita garis besar aja. Pengelolaan SPT ya. Tentang gampang. Pengelolaan SPT bahwa nanti Korps itu akan jadi rumahnya dari SPT yang tersebar-sebar nih, ada yang di DJP online, ada yang di web e-faktur gitu. Nanti akan jadi satu rumah untuk memudahkan kawan pajak semua. Yes. Terima kasih Mas Sigit atas sharingnya kali ini. Terima kasih juga kawan pajak semua. Sampai di sini perjumpaan kita di forecast kita. Sampai ketemu lagi di forecast berikutnya. Terus simak media sosial KPPPM Ampar. Salam pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak.